Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya, Devina Nurul Azalia di Seputar Indonesia untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual, tajam dan terpercaya yang kami rangkum dalam Seputar Indonesia pagi ini. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 merilis data penambahan kasus COVID-19 per Rabu 3 Februari 2021. Dari data tersebut, tercatat terdapat penambahan sebesar 11.984 kasus. Angka ini membuat total kasus corona di Indonesia menjadi 1.111.670 kasus. Penambahan ini didapat dari 74.965 spesimen yang diperiksa. Penambahan ini sedikit melonjak dari kemarin, yang bertambah 10.379 kasus. DKI Jakarta kembali menjadi daerah penambahan kasus tertinggi. Tercatat ada 3.567 kasus bertambah pada hari ini. Sebaliknya, di Jawa Barat angka kasus terhitung menurun meski masih tergolong tinggi, yakni 2.241 kasus. Selain itu, Jawa Tengah masih menjadi salah satu penyumbang tertinggi dengan 1.783 kasus. Tercatat daerah-daerah lain meski ikut menyumbang penambahan jumlah kasus, namun angkanya di bawah 1.000. Selain itu, data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini juga menunjukkan terdapat penambahan pasien sembuh sebanyak 9.135 kasus. Penambahan ini membuat total kasus sembuh di Indonesia mencapai 905.665. Kemudian, Satgas COVID-19 mencatat angka pasien kasus COVID-19 yang meninggal bertambah 1.809 kasus, membuat total kasus tewas akibat COVID-19 di Indonesia menjadi 30.770 kasus. Datang dari pesawat Boeing 737-500 Sriwijaya Air yang jatuh di Kepulauan Seribu. Ternyata sudah berumur 26,7 tahun. Pesawat ini diproduksi Boeing tahun 1994 dan bergabung di jajaran armada Sriwijaya RC 2012. Pesawat dengan Close-High SJY 182 ini tiba-tiba hilang kontak saat baru saja lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, menuju Pontianak di atas perairan Pulau Seribu, Jakarta 9 Januari 2021 siang. Kepala Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT Suryanto mengatakan pesawat Boeing 737-500 sudah beroperasi sejak 1994, jadi kurang lebih memiliki umur 26 tahun, ungkap Suryanto. Pasalnya, hingga kini KNKT masih mengumpulkan data di lapangan soal kondisi pesawat saat akan lepas landas. Diketahui pesawat tersebut baru saja lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Supadio, Pontianak. Direktur Utama Sriwijaya RC, Jefferson Irwan Jawena, mengatakan pesawat yang kandas tersebut sudah dalam keadaan layak terbang. Pasalnya, pesawat Sriwijaya Air ini sudah terlebih dahulu menjalankan penjalanan siap pakai dan siap terbang. Berita selanjutnya ialah longsor memutus total akses jalan menuju kawasan Kawah Ijen. Alat berat mutlak dibutuhkan untuk mengeruk sisa limpasan longsor. Memang harus menggunakan alat berat karena kondisinya atau tumpukan material lumayan parah, kata Sekretaris BPBD Bondowoso Adi Sunaryadi. Menurut Adi, berdasarkan pemetaan di lokasi, alat berat mutlak diperlukan untuk mengeruk material longsor yang berupa tanah atau campuran batu pohon-pohon yang terbawa. Kalau dengan cara manual pasti lama sekali, padahal jalan itu merupakan akses utama menuju Kawah Ijen.
jelasnya. Tak hanya itu, kata Adi, jalan itu juga merupakan akses utama dari dan menuju Banyuwangi melalui Bondowoso, khususnya menuju kawasan wisata yang sudah mendunia, yaitu Kawah Ijen. Kami sudah mencoba koordinasi dengan stakeholder yang punya alat berat, termasuk pihak swasta. Mudah-mudahan malam ini bisa segera geser ke lokasi longsor. Tukas Adi, tanah longsor terjadi di wilayah Kecamatan Ijen, Bondowoso. Belum ada laporan adanya korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, sejumlah kendaraan roda 4 terjebak karena tak bisa melintas. Akibat kejadian ini, ruas jalan menuju kawasan wisata Kawah Ijen terputus total karena tertutup material longsor. Sejumlah pohon juga tumbang. Longsor terjadi sekitar objek wisata Sungai Kalipait, diduga karena beberapa jam sebelumnya di kawasan tersebut terjadi hujan deras. Berita tadi sekalian menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Devina Nurul Azalia, pamit undur diri. Terima kasih.